pelayanan kasih, entah berbentuk apa, berbuatlah sesuatu yang paling kecil juga tidak apa-apa, saya katakan di surat itu. Atau paling sedikit masker, saya bilang begitu. Satu orang saja buat masker, itu sudah membuat kita satu peduli tentang apa COVID-19 ini, supaya ada sesuatu yang kita ingat. Jangan, wah COVID kita hanya fokus di ini COVID-nya, tetapi apa hal yang harus kita buat. Jadi saya buat ini untuk apa? Untuk seluruh BWA. Dan hari itu saya tag semua BWA ketua-ketua semua. Saya tidak buat, saya hanya buat satu di grup. Kemudian satu-satu ketua-ketua BWA saya apa? Saya tag, nggak buat satu hanya di grup. Dan pada saat itu ada satu pemimpin BWA membuat foto gambarnya ini seorang ibu yang sedang sakit. Dia sudah lumpuh 3 tahun. Tolong dibantu. Itu berita yang masuk di grup kami ini. Saya kaget, saya terkejut. Wah, ini jangan-jangan ini nanti grup marah, pemimpin-pemimpin ini grup mau cari-cari uang Pak, atau hanya sebatas informasi. Itu yang di benak saya. Saya diam, tetapi saya harus jawab ini masukan dari pemimpin salah satu BWA ini. Saya katakan, saya jawab, iya Ibu, kita akan bantu, saya akan bantu sedikit sesuai dengan kemampuan. Jadi saya diam di situ, saya termenung, saya bilang, apa komentar dari pemimpin-pemimpin BWA ini? Apakah mereka marah ataukah mereka akan berdiam? Saya rasa sudah tidak enak gitu. Ini ibu ini undang-undang kami masuk grup hanya cari, itu yang di benak saya. Tetapi saya berpikir, aduh Tuhan, bagaimana saya diam. Tetapi puji Tuhan, salah satu pemimpin BWA, dia tag saya, Ibu, katanya, saya akan bantu, katanya. Tolong kasih nomor rekening. Saya bilang, aduh saya sangat kaget. Terus gak lama dia kirim lagi bukti rekening ini. Dia kirim 1 juta. Saya kaget, saya tidak pernah bertemu dengan ibu ini. Sebelum-sebelumnya saya tidak komunikasi, hanya dia baca, begitu kan, entah itu. Saya bilang, aduh Tuhan, saya bilang, saya sudah apa? Saya sudah bersalah, saya bilang gitu. Saya telah mengandalkan hanya pikiran saya. Jadi dengan pengalaman ini saya mulai merasa kuat kembali bahwa Tuhan itu memiliki suatu cara, dia akan menggerakkan umatnya. Jadi saya mendapat satu pelajaran itu, saya bilang, ya puji Tuhan, saya bilang gitu. Dengan itu saya kirim, ada berapa satu lagi ketua yang kirim, kami coba bantu ibu ini, dan puji Tuhan kami telah memberikan satu peduli kasih sekitar 1.400.000 waktu itu yang kami kirim. Dan dari situ saya mulai mendapat satu pelajaran bahwa pikiran manusia ini tidak bisa. Kalau Tuhan ingin bekerja, siapapun bisa digerakkan. Kemudian dengan berani saya, dengan pertolongan Tuhan, saya buat lagi. Besoknya saya bilang gini, kepada pemimpin BWA, saya bilang, jika ada di antara kita yang kekurangan pada saat ini, tolong diberikan informasi. Saya tidak takut lagi. Saya tidak mau, saya bilang, kita makan di sini, sementara ada saudara kita yang tidak makan, saya bilang begitu. Saya tidak takut, saya bilang, berikan informasi pada saya. Perhatikan anggota-anggota BWA kita yang tidak makan, saya bilang begitu. Kita akan bantu, saya bilang. Saya tidak pikir dana dari mana, pokoknya saya dengan berani. Dan memang ada satu ibu yang WA saya, dia bilang, Ibu, saya butuh bantuan. Saya ingin mengambil uang dari bank saya, dan uang itu hanya saat ini uang saya cuma 50.000. Jadi kalau saya ambil tidak bisa. Dan dia bilang begitu, jadi saya bilang, ya puji Tuhan, saya bilang, saya coba bantu ibu ini, saya kirim uang, dan ya paling tidak saya bilang, aduh terima kasih Tuhan, jangan-jangan selama ini ada di antara kami yang memang membutuhkan, tapi kami kurang peduli. Dan ada satu lagi masuk lagi di WA saya, Ibu, Kak, katanya, tolong bantu orang tua saya meninggal. Saya bilang, aduh Dek, betulan ini dari lahan sekarang pelayanan saya ini di Palembang, saya bilang.
Jadi mungkin saya akan concern dengan kami yang ada di sini. Saya bilang, ya tetapi saya ingat Tuhan, saya bilang kalau dia minta ke kita, kalau kita tidak kasih seperti yang tidak enak, saya coba kirim sesuai dengan yang apa yang saya bisa kirim, saya bisa bantu. Satu pelajaran buat saya itu ketika ibu itu kirim, saya bilang Tuhan itu luar biasa. Malah dia katakan lagi, ibu, malah kalau kita nanti kita akan buat BPJS, kita akan bekerja sama, siapa-siapa di antara BW kita yang sakit, kita bisa melakukan apa? Pelayanan kasih. Jadi saya lihat begitu banyak dari teman-teman BWA yang memposting bagaimana mereka pelayanan kasih. Saya sangat bahagia sekali. Kalau mereka kirim ini, saya menangis. Saya bilang, aduh puji Tuhan, bahwa kami semua peduli dengan apa? Sesama. Dan ketakutan saya berubah menjadi sangat sukacita. Rupanya kalau kita jangan terlalu khawatir dengan hidup ini, bahwa Tuhan memiliki cara untuk menolong umat-umatnya. Saya selalu terlintas di benak saya firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Itu selalu saya masukkan dalam pikiran saya bahwa hidup ini tidak boleh jemu-jemu berbuat baik. Selagi masih ada kesempatan, biarlah kita peduli dengan sesama. Untuk itu satu pelajaran bagi saya dengan pertolongan Tuhan merubah kehidupan saya untuk lebih bisa peduli dengan sesama selagi masih ada kesempatan. Itulah kesaksian yang boleh saya bawakan bahwa pikiran manusia berbeda dengan jalan Tuhan. Jika kita ingin berbuat sesuatu yang baik, Tuhan akan membantu kita, akan memberikan berkat kepada kita, sehingga kita boleh menjadi saluran berkat-Nya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih untuk Ibu R. Tambunan yang telah membawakan kesaksian. Biarlah ini dapat menguatkan kita. Sebelum kita mendengarkan firman pengantar doa, kita akan mendengarkan lagu pujian yang dibawakan oleh keluarga Tesi Hombing. Nyanyilah lagu yang dibuatkan di jalan, tak lama lagi masuk surga. Malam bulan dalam terang kemuliaan, tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi, tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul di hadapan Tuhan. Tak lama lagi masuk surga. Mari selesaikan kerja yang Tuhan beri. Tak lama lagi masuk surga. Rahmat dan kuatkan tiap hari. Tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi, tak lama lagi kita di sana. Kita berkumpul bila Tuhan lalu. Tak lama lagi masuk surga. Jajanan Tuhan akan beri perhentian. Tak lama lagi masuk surga. Air matamu Tuhan akan hapuskan. Tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi,
tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul di latupan selalu, tak lama lagi masuk surga. Baik, sekarang kita akan mendengarkan firman pengantar doa yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Olsen Buntrabi. Kami persilakan. Shalom, selamat malam untuk kita semuanya. Mudah-mudahan sinyal di sini boleh stabil sehingga firman Tuhan yang akan saya bagikan sebagai pengantar doa pada malam hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini. Biarlah Engkau yang berbicara sehingga setiap kata-kata yang disampaikan akan membangun kerohanian kami dan kami semakin merasakan belas kasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan kita diambil dari Mazmur 116 ayat 5 dan diberikan judul belas kasihan Yesus. Dalam Mazmur 116 ini berbicara mengenai bagaimana pengalaman Yesus Kristus ketika dia ditinggalkan oleh seluruh alam semesta, bahkan oleh orang-orang yang dia datang tebus ketika Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang hampir binasa. Nah, dalam ayat 5 ini Yesus dalam gambaran tulisan Mazmur ini dalam suatu ungkapan lagu mengatakan bahwa Tuhan itu pengasih dan adil. Tuhan kita penuh belas kasihan. Kalau dalam terjemahan bebas bahasa Inggris mengatakan jiwa-jiwa yang datang kepada Yesus merasakan Tuhan itu pengasih dan adil, Tuhan itu kita penuh belas kasihan. Kata yang diambil di sini adalah belas kasihan. Kalau kita melihat dalam arti Kamus Bahasa Indonesia ini diungkapkan belas itu adalah perasaan iba ketika melihat sesuatu. Ditambahkan dengan kasihan itu merupakan juga perasaan yang sama yang dilandasi oleh karena kasih. Itu sebabnya dua kata yang digabungkan ini menjadi satu kalimat yang sangat dalam artinya. Kalau kita melihat dalam pengalaman kita sehari-hari, bagaimana kita mengalami suasana di mana kita bisa melihat orang-orang yang secara nurani kita timbul belas kasihan. Dan kondisi orang yang kita lihat dan menimbulkan rasa iba itu seringkali diidentifikasikan seperti yang disebutkan dalam Mazmur 116 ini. Bagaimana orang-orang yang mendapatkan belas kasihan ini adalah orang-orang yang hidupnya penuh dengan kondisi kegentaran dalam ayat 3, bahkan orang-orang yang sudah cenderung hendak mengalami kematian. Orang-orang yang sedang mengalami kesesakan, bahkan kedukaan. Yang mengikat kehidupan orang itu sehingga tak berdaya. Dalam tak berdaya ini, orang-orang seperti ini ataupun kalau itu terjadi adalah kita sendiri yang mengalaminya, kita mengalami kesesakan, mengalami kedukaan, mengalami kemiskinan, mengalami kesusahan, cenderung kita membutuhkan belas kasihan dari orang di sekitar kita.
Dan belas kasihan ini sangat-sangat menolong bagi orang-orang yang mengharapkannya. Dengan demikian, ayat 5 ini coba mengingatkan kita bahwa kalau dunia di sekitar kita tidak menunjukkan rasa iba kepada kita yang sedang menderita, kepada upaya-upaya pertolongan yang kita cari untuk mendapatkan belas kasihan dari sesama kita, maka Yesus sendiri mengalami itu, dan Yesus dalam tulisan ini coba mengungkapkan bahwa ada Allah yang adil, ada Allah yang penyayang, ada Allah yang penuh dengan belas kasihan. Allah itu tidak pernah memperhitungkan apa yang telah kita lakukan. Saat mana ketika kita mau dengan rendah hati mengulur tangan kepadanya, memohon belas kasihan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Nyonya White coba menuliskan kepada kita, seperti yang dalam pelajaran dikatakan, bahwa jiwa-jiwa yang datang kepada Yesus merasa di dalam kehadirannya bahwa ada jalan keluar dari lubang dosa untuk mereka. Orang-orang Farisi hanya memiliki cemoohan dan penghakiman bagi mereka. Tetapi Kristus menyapa mereka sebagai anak-anak Allah. Terasing dari rumah Bapa, tetapi tidak dilupakan hati Bapa. Penderitaan yang amat dalam dan dosa hanya membuat mereka semakin menjadi objek belas kasihannya. Semakin jauh mereka menyimpang daripadanya, semakin sungguh-sungguh kerinduan dan semakin besar pengorbanan yang diberikan untuk menyelamatkan mereka. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya dan saudara adalah orang yang dimaksudkan di dalam tulisan ini. Orang-orang yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Dalam keputusasaan kita sebagai manusia, sering membuat kita mengalami kebuntuan untuk hidup. Saat kita ditinggalkan, saat kita tidak dipedulikan, saat kita dilupakan, maka harapan untuk hidup itu semakin mendorong kita untuk mencari belas kasihan. Apapun yang ditawarkan orang, apapun yang diberikan pertolongan orang lain, itu sangat-sangat berarti bagi setiap orang yang sedang mengalami. Sampai saat ini ketika kita mengalami kondisi virus corona, ada sebagian orang mengalami keputusasaan, bahkan kepanikan. Kita mungkin masih mengalami ketenangan. Tetapi bila mana itu tiba saatnya kita dihadapkan dengan kondisi seperti itu, kondisi tak berdaya, maka doa-doa kita yang sepanjang 49 hari yang telah lewat akan tidak berarti apa-apa saat kita berdoa sekarang. Kita akan lebih sungguh-sungguh lagi untuk memperoleh belas kasihan. Dan belas kasihan itu hanya ditujukan kepada Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Terus sebabnya saudara-saudara malam hari ini, bila mana kita sedang bergumul dengan kesusahan, apakah itu karena penyakit? Apakah itu karena kehilangan pekerjaan? Apakah itu karena menurunnya pendapatan kita? Atau mungkin kegelisahan oleh karena situasi yang tidak nyaman? Tuhan menawarkan belas kasihan itu. Tuhan mengatakan, marilah kepadaku hai yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudara yang kekasihan Tuhan, tanyakan dalam hati kita, rahmat Tuhan bagi kita merupakan suatu hasil langsung akan belas kasihannya yang besar terhadap semua orang yang menderita di bawah dosa dan akibat dosa. Dengan menyadari belas kasihannya terhadap saudara dan saya yang dinyatakan di dalam Yesus, apakah yang menghalangi saudara dan saya untuk datang kepadanya sebagaimana adanya kita semua?
dan menyerahkan setiap sudut-sudut yang tergelap di dalam hidup saudara dan saya kepada Kristus hari ini, malam ini, saat ini. Yesus mengerti beban-beban hidup kita semuanya, pergumulan-pergumulan kita, dan pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, segala tantangan, segala kesusahan, bahkan segala harapan-harapan yang belum terpenuhi. Tuhan, Ia lebih dari bersedia untuk menolong, menyembuhkan, mengampuni, mengangkat, dan menguatkan saya dan saudara. Akankah saya dan saudara mengizinkan kasih-Nya, rahmat-Nya, dan belas kasihan-Nya mencairkan setiap penolakan atau keacuhan yang saudara saya mungkin rasakan terhadap Dia hari ini? Saudara-saudara, kita semua rentan mengalami kesusahan. Uang tidak bisa membuat kita lepas dari kesusahan. Kegagahan, kekuatan, kemampuan manusia tidak bisa memberikan jalan keluar ketika kita jatuh dalam situasi yang sangat mencekam. Ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh ilmu pengetahuan, tidak dapat diselesaikan oleh kepintaran, tidak dapat diselesaikan oleh uang, tidak dapat diselesaikan oleh teori-teori manusia. Hanya ada satu nyatu tangan Allah yang Dia telah ulurkan sejak dunia ini diciptakan. Dan Dia wujudkan dalam kematian-Nya, pengorbanannya, salib. Belas kasihan Yesus nyata untuk kita. Malam ini kita akan berdoa. Kita berdoa sungguh-sungguh dari lubuk hati yang paling dalam. Lepaskanlah seluruh ikatan mata rantai dosa, kesombongan, keangkuhan, iri hati, dendam, kemarahan, dan isilah dengan buah-buah roh. Di dalamnya, belas kasihan Allah akan melihat bahwa kita pantas untuk menerima uluran tangannya, untuk melepaskan kita dari segala penderitaan, kesusahan, bahkan ancaman pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati kita. Amin. Kita akan mulai berdoa. Nanti yang akan berdoa ada 3 orang. Kita ada 18 pokok doa. Sudah ada di grup WA kita masing-masing. Nanti yang akan berdoa dari nomor 1 sampai 5 nanti Bapak T. Tambunan. Nomor 6 sampai nomor 11 nanti Ibu Simatupang, dan nomor 12 sampai 18 nanti Kak Frida Nainggolan. Apakah sudah bisa kita mulai? Ada tambahan, Leni. Iya, Kak. Untuk yang ini, yang terkena virus, saudara-saudara kita, virus corona, tolong tambahkan Dr. Silvi, istri daripada Dr. Richard juga positif. Jadi tetap kita doakan ya. Oke. Mungkin di daftar doa itu tadi nggak sempat ditulis. Istri dari Dr. Richard ya. Dr. Silvi ya? Iya, benar. Baik, nanti akan masuk ke Bapak T. Tambunan saja. Kita tambahkan Dr. Silvi yang positif terkena corona juga. Ada lagi?
Baik, Mungkin kalau tidak Leni boleh tolong didoakan kami di Kompleks Duta Mas. Beberapa rumah dari tempat perumahan rumah dinas ini ada tadi siang sudah dibawa positif corona supaya kami terhindar dari virus itu. baik, kita doakan juga keluarga pendeta-pendeta yang ada di Duta Mas. Semoga terhindar dari corona. Kita masukkan ke dalam pokok doa Ibu Simatupang saja. Baik, kalau tidak ada lagi kita boleh mulai berdoa. Dimulai oleh Bapak T. Tambunan. Baik, mari kita masing-masing boleh mengambil posisi untuk kita mulaikan doa kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk apa yang boleh kami nikmati persekutuan, perbaktian, permohonan doa malam hari ini. Kami telah melanjutkan sampai hari ke-49 dalam paket 100 hari doa khusus. Bukan hanya kami, namun bagi semua umat-Mu di mana saja. Sebelum kami menyatakan permohonan kami juga mengucapkan terima kasih Bapa untuk apa yang Engkau telah terlebih dahulu berikan berkat kepada kami, baik melalui kesaksian maupun firman yang telah dibagikan. Bapa, saatnya kami akan mulaikan. Dengarkanlah Bapa permohonan kami di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Adalah menjadi harapan kami semua yang bertelut dan memohon, mendoakan untuk saudara-saudara kami, semua jemaat di Jamaika. Mereka yang jauh dari kami, menghadapi kesulitan pada saat mereka ingin melanjutkan pelayanan perbaktian mereka dalam hal keuangan. Para staf dan pasien di Rumah Sakit Andrews, banyak juga yang berbaring lemah. Kami mohonkan dengan satu hati Bapa, biarlah permasalahan yang dihadapi oleh saudara-saudara kami jemaat di Jamaika, demikian juga dengan para staf di Rumah Sakit Andrews, boleh Engkau lawat, berikan kekuatan bahkan kesembuhan. Apa yang telah diupayakan oleh tenaga medis, makanan, minuman, bahkan apapun yang sudah ditambahkan, biarlah Engkau sempurnakan menjadi kesembuhan bagi mereka. Bahkan dimanapun di belahan bumi ini, yang saat ini separuh dari 100 hari berdoa telah kami semua lakukan program yang besar. Bagi kami yang bertekuk lutut, bagi kami yang memohon, biarlah kami tidak hanya melewatkan program ini, namun iman kami bertumbuh
bahkan mengalami jamahan Roh Kudus pribadi lepas pribadi. Bukan hanya di tempat kami, Kota Palembang, namun juga di tempat-tempat yang lain, wabah corona ini, kami tetap teguhkan permohonan kami agar bila mana ini tetap belum tuntas, berikan kepada kami ketahanan, kesehatan, dan kekuatan. Dan kami pun berharap agar suasana seperti ini boleh berakhir sehingga kami pun boleh menikmati semua aktivitas dalam kegiatan pekerjaan, perbaktian, sebagaimana dulu kami boleh nikmati. Izinkan Bapa, kami menyebutkan berulang-ulang untuk meneguhkan permohonan beberapa nama yang menjadi saudara-saudari kami bagian dari keluarga besar. Pemulihan, kesembuhan Bapak Daniel Saputra. Demikian juga Ibu Meina Fernandes, Pendeta Asep Supriyatna, Ibu Esther Pasaribu, Ibu Mimi, Ibu Marlisa, Bapak Wilson Pakpahan, dan Saudari Syuchen. Nama-nama itu menjadi sangat khusus kami tuliskan dan kami doakan secara bersama-sama di Kota Palembang dalam persekutuan doa ini, oleh karena nama-nama itu penting artinya bagi kami untuk kami bawakan kerinduan pribadi dan keluarga menjadi kerinduan kami semua. Pemulihan, kesembuhan, fisik, dan keseluruhan yang mereka alami boleh menjadi jawaban yang indah. Ada beberapa di antara kami yang saat ini pun secara khusus mengalami langsung dampak dari COVID-19. Dennis Tillon, Ibu Deborah Panggabean, Dr. Richard Lumban Tobing bersama dengan Ibu Sylvie. Ya Bapak, saat ini mereka dalam pemulihan, perawatan secara khusus. Kami tahu bahwa keterbatasan mereka untuk beraktivitas di luar tidak akan pernah sama dengan apa yang ada dalam pikiran mereka. Pikiran mereka terbuka dan pikiran mereka, hati mereka lebih terbuka untuk mendapatkan jamahan dari Bapak. Demikianlah Bapak kami berdoa, menyatukan permohonan kami, semua nama yang telah kami sebutkan, biarlah kiranya jawaban Tuhan menjadi terindah bagi kami semua. Sementara ini, doa akan dilanjutkan oleh saudara kami. Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Baik, menyambung doa dari hamba-Mu Bapak Pengampunan, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk para anggota jemaat dan keluarga mereka yang sedang bergumul dengan kecanduan terhadap pornografi, alkohol, gula, film, musik, atau perilaku duniawi lainnya. Kiranya mereka Engkau mampukan untuk meninggalkan apa yang menjadi kesenangan mereka tersebut, dan mereka dapat memperoleh kemenangan di dalam Kristus. Kami juga berdoa untuk seluruh tenaga medis yang bekerja di rumah sakit yang berada di Palembang, maupun rumah sakit Advent yang ada di Medan, Bandar Lampung, Bandung, maupun Manado. Kiranya Tuhanlah yang akan memberkati mereka dalam kesehatan, memberikan imun tubuh yang kuat, agar mereka boleh tetap bekerja untuk kesembuhan para pasien di rumah sakit tersebut. Tuhan, kami juga ingat akan anak-anak Tuhan yang jauh dari orang tua, dan saat ini masih bekerja atau kuliah. Engkaulah yang akan menjadi pelindung bagi mereka. Engkau juga yang akan memberkati di dalam setiap pekerjaan mereka.
Kiranya Engkau izinkan kami untuk kembali bertemu dengan penuh sukacita. Allah Bapa yang Maha Baik, di masa-masa sulit saat ini Bapa, kiranya Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan sehari-hari umat-Mu. Dari berkat-berkat yang datangnya daripadamu, bahkan dari orang-orang yang berkemurahan untuk membantu mereka yang berkekurangan. Bapa, kami sebagai orang tua tentunya mempunyai tanggung jawab yang Engkau berikan di dalam mendidik dan membesarkan anak-anak kami. Oleh karena itu, Bapa, kiranya Engkau bertambahkan hikmat dan kebijaksanaan dari surga, agar kami, para orang tua, boleh mengisi waktu anak-anak kami di masa isolasi ini dengan mengajak mereka untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan, kami semua sudah sangat merindukan untuk boleh beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Di masa pandemik COVID-19 ini, Tuhanlah yang akan selalu menjaga gereja-gereja Tuhan di distrik Palembang ini. Jauhkan dari niat-niat orang yang tidak bertanggung jawab. Pada hari ini Tuhan, kami mendengar bahwa ada tetangga para pendeta kami di Duktamas yang positif corona. Tuhan, Engkaulah yang akan melindungi dan menjaga para pendeta dan keluarga mereka di Duktamas. Berikan mereka kesehatan, daya tahan tubuh yang baik, agar terhindar dari virus corona ini. Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, Tuhanlah yang akan menjadi pelindung bagi kami semuanya. Inilah doa kami Bapa, jawablah sesuai dengan kehendak-Mu. Dan doa ini akan dilanjutkan oleh Saudari Frida. Bapa di surga, kami berdoa untuk menyambungkan doa dari hamba Tuhan, Ibu Matupang ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja Whitson yang ada di Namibia, yang sudah 10 tahun ini berusaha untuk izin pembangunan gereja ya Tuhan. Tolonglah mereka agar pemerintah yang berada di sana ya Tuhan, agar memberikan kemudahan dan memberikan hati untuk izin untuk memuji, memuliakan Tuhan, yang mengizinkan agar terbentuknya gereja di sana ya Tuhan. Bapa kami di surga, kami juga berdoa, memohon untuk toko roti Advent di Swedia dan stasiun radio Advent yang pada saat ini untuk menjangkau orang-orang yang mendengarkan pekabaran Injil dan untuk menerima Engkau, Yesus Juru Selamat kepada mereka, ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk murid-murid di Filipina yang selama pandemi ini, Tuhan, jadwal sekolah mereka terkena pada hari Sabat, ya Tuhan. Kiranya mereka mendapatkan izin untuk beribadah pada hari Sabat, dan mereka juga tidak terhalang akan aktivitas pendidikan mereka, ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa ya Tuhan, untuk memohon kepadamu, tolonglah orang-orang yang lanjut usia ya Tuhan, yang rentan akan kena virus COVID-19 pada saat ini. Berikan kepada orang tua kami kekuatan, dan hindarkan kepada mereka dari virus ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa dalam mengucap terima kasih atas kesempatan doa 100 hari ini Tuhan. Kami ingin memuji dan memuliakan Engkau. Tapi ada saudara-saudara kami ya Tuhan yang tidak bisa bergabung di aplikasi Zoom ini. Tolonglah mereka, berikan jalan agar mereka dapat mengikuti dan ingatkan mereka ya Tuhan agar tetap berbakti akan ingat kepadamu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami Aneta Sagala dalam menjalankan tugasnya sebagai perawat di bagian COVID-19 ini Tuhan. Berilah dia kekuatan, kesehatan, dan semangat untuk menjalankan tugas yang mulia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas jawaban doa ini. Kehendak-Mu lah yang jadi, ampuni kami atas segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, untuk lagu penutup, lagu Sion nomor 274 akan dipimpin oleh keluarga Sirait. Lagu Sion nomor 274
dipimpin oleh keluarga Sirait. Padamu Yesus tertumpah untukku. Mengapa kau disiksa untuk selamatkanku? Tolonglah aku ya Tuhan, supaya setia, dan ingatlah aku Tuhan dari tata surga. Sungguh karena dosaku Tuhan disalibkan. Kasih Yesus ajaib sungguh, tak ada bandingan. Tolonglah aku ya Tuhan, supaya setia, dan ingatlah aku Tuhan dari tata surga. Tidak heran matahari jadi gelap gulita, waktu juru selamat mati untuk manusia. Tolonglah aku ya Tuhan, supaya setia, dan ingatlah aku Tuhan dari tata surga. Kutundukkan kepalaku menghadap salibnya. Tercurahlah air mataku menyesali dosa. Tolonglah aku ya Tuhan, supaya setia, dan ingatlah aku Tuhan dari tata
takkan dapat tangisanku membayar hutangku. Aku masrahkan diriku, ya Yesus, padamu. Tolonglah aku ya Tuhan, supaya setia, dan ingatlah aku Tuhan dari tahta surga. Doa tutup dibawakan oleh Ibu Lani Pesik. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami panjatkan bersyukur kehadapan hadirat-Mu karena Engkau sudah memimpin acara kami ini dari awal hingga pada akhirnya. Kiranya apa yang telah kami dengar tadi, khotbah singkat dari Pendeta Turambi dapat lebih menguatkan iman kami dan membuat kami dekat padamu. Juga doa-doa yang sudah dilayangkan, sekiranya Engkau menerimanya dan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, walaupun kami hanya bertemu melalui Zoom ini, tapi Tuhan sudah memberkati kami sehingga acara ini dapat berjalan lancar sampai sesudahnya. Pimpin juga kami supaya besok kami bisa mengadakan kembali pertemuan di acara Zoom ini. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mohon ampun dosa kami begitu banyak. Kami minta ini semua dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, inilah acara perbaktian kita. Untuk selanjutnya pengumuman dibawakan oleh Gembala Jemaat. Kami persilakan. Baik, selamat malam untuk kita semuanya. Puji syukur kepada Tuhan yang sudah memimpin dan memberkati kita dalam ibadah 100 hari berdoa pada malam hari ini, di hari yang ke-49. Terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan juga keluarga yang sudah melayani di acara 100 hari berdoa pada malam hari ini. Baik, besok malam kita akan lanjutkan ibadah 100 hari berdoa sekaligus kebaktian Vesper. Jemaat Ratna akan terpisah dengan Pak Juskojo oleh karena Pak Juskojo akan mengadakan ibadah tersendiri. Untuk itu yang melayani di Jemaat Ratna adalah sebagai berikut. Protokol Saudari Levina Jepriscila, lagu buka Lagu Sion nomor 247 keluarga Bapak H. Sitompul. Doa buka Ibu H. Marlisa. Kesaksian Ibu Ida Perdede. Lagu pujian Saudari Sarah Sinulingga. Firman penghantar doa Bapak T. Tambunan. Materi dari fokus doa. Dan untuk pendoa kita yang pertama, Bapak Eu Manawan, pokok doa sudah ada. Yang kedua, Ibu Arun Turambi. Pendoa yang ketiga, Andrew Sagala. Pokok-pokok doa sudah ada di WA Group. Lagu penutup, Lagu Sion nomor 239, keluarga Pendeta Desi Marmata. Doa penutup, Ibu Friska Siregar. Inilah yang akan melayani kita di ibadah 100 hari berdoa untuk besok malam yang kita mulai pada pukul 19 atau jam 7 malam. Kalau ada pengumuman tambahan dari Jemaat, Pendeta Asimbolon kami persilahkan.
untuk pelayanan jemaat Pajus Pojo pada besok, saya akan bagikan di WA Group. Jadi pengumumannya nanti di WA Group. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pendeta Simbolon. Sehubungan dengan ibadah hari Sabat, kita akan gabungan sedistrik Kota Palembang yang akan melayani Pendeta A. Raja Gugup dari Filipina. Baik, kami juga menyampaikan selamat malam dan terima kasih untuk keluarga Bapak Pangemanan dari Manado yang sudah bergabung dengan jemaat di Kota Palembang. Selamat malam, keluarga Bapak Pangemanan. Kemudian, ya, selamat malam, Tuhan memberkati keluarga Bapak Pangemanan. Yang kuat, tak dengar dia. Baik, demikian juga untuk Saudari Morin. Terima kasih sudah bergabung dengan umat Tuhan di Kota Palembang dalam acara 100 hari berdoa. Selamat malam Pendeta, Tuhan memberkati. Ya, Tuhan memberkati. Demikian juga Saudara Federico Simatupang. Ini keluarga Mbak Tuhan, Pendeta Mestik Ataupa. Terima kasih sudah bergabung dengan umat Tuhan di Kota Palembang. Selamat malam, Tuhan berkati keluarga. Selamat malam untuk Saudara Federico Simatupang yang sudah bergabung dengan umat Tuhan di Kota Palembang dalam ibadah 100 hari berdoa. Tuhan memberkati saudara. Baik, demikian juga Saudari Dameria Utagalung dari Bandung. Terima kasih sudah bergabung, Tuhan memberkati. Baik, sampai di sini ibadah kita malam hari ini. Kami menyampaikan terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.